Yalah, yalah, yalah. Nana. Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Selamat tahun baru 2022. Apa nih resolusi kalian yang paling utama? Kita ulas lagi salah satu film bergengsi, dibintangi JRNTR, si otot kawat tulang besi. Judulnya Badsyah tahun 2013 yang kece badai. Mera Bharat Mahan. India hebat. Itulah kata-kata pertama narator film Badsyah yang dibaca oleh superstar Mahesh Babu. Sudah banyak serangan teroris dan gangster yang ingin menghancurkan India, tapi mereka tidak pernah berhasil. Selama 20 tahun terakhir, Sadhubai menjadi penguasa dunia gangster Asia. Dia juga menjadi buronan polisi India karena telah banyak melakukan serangan teror. Hanya orang yang bernama Badsyah berani melawan Sadhubai. Badsyah yang diperankan JRNTR adalah gangster yang telah banyak membunuh gangster lainnya. Dia juga buronan polisi India. Badsyah. Saat ini Badsyah sudah bisa diringkus oleh kelompok Sadhubai di Hong Kong. Ayah Badsyah dan Red juga ditangkap dan akan dibunuh oleh orang yang bernama Crazy Robert. Yalah, yalah, yalah. Nana. Badsyah murka ayahnya ingin dibunuh. Meski diikat, dia mampu menyelamatkan ayahnya. Semua anak buah Sadhubai dibantai dengan begitu keren. Badsyah membawa ayahnya pergi dan meninggalkan Crazy Robert yang ketakutan. Beberapa hari kemudian, Badsyah pergi ke kota Milan, Italia. Di sana, Badsyah melakukan PDKT terhadap seorang aktivis sosial, Janaki, yang diperankan Kajal Agarwal. Badsyah membantu Janaki saat mengumpulkan donasi untuk kegiatan sosial. Excuse me. No. Yevandi. Untuk bisa lebih dekat dengan gadis itu, Badsyah berpura-pura sebagai pria yang patah hati. Dia ingin bunuh diri karena ditipu pacarnya, Saira. Namanya juga bukan Badsyah, tapi Rama Rao. Goodbye. Halo. Janaki menghentikan langkah konyol Rama. Janaki berjanji akan membuat Rama Rao menemukan banyak alasan untuk tetap hidup. Taktik Badsyah berhasil. Dia menjadi lebih dekat dengan Janaki. Bahkan diajak tinggal di rumahnya agar tidak ingin bunuh diri lagi. Apa yang dilakukan Badsyah bukan lelucon. Ada misi besar yang dibawa sehingga mendekati Janaki. Tapi informasi dari gengnya, anak buah Sadhubai juga datang mengejar Badsyah hingga ke Italia. Badsyah sendiri tetap berpura-pura seperti pemuda polos di hadapan Janaki. Termasuk ketika sekelompok anak buah Sadhubai datang menyerang. Janaki mengira para penjahat datang untuknya. Badsyah mengajak Janaki lari agar selamat. Tapi Janaki mengaku tidak takut melawan penjahat. Badsyah juga diminta berani melawan. Anggap para preman itu seperti pacar kamu. Tumpahkan semua rasa benci dan amarah, ujar Janaki. Huhui, langsung saja Badsyah menghajar semua anak buah Sadhubai. Janaki begitu bangga diri karena menganggap keberanian Badsyah dibangkitkan olehnya. Apalagi Badsyah sendiri mengaku bisa mengalahkan para preman berkat motivasi dan kata-kata Janaki. Badsyah benar-benar tega membodohi Janaki. Bahkan saat ditemukan sedang mabuk bersama Dasu, dengan cepat Badsyah mengubah keadaan. Janaki dibuat meleleh dan merasa di atas awan dengan pujian. Benih-benih cinta sepertinya sudah tumbuh di hati Janaki.
Sementara di India, Badshah disebut telah membunuh petinggi polisi, DIG Balaram. Orang yang menggantikan Balaram, polisi Adi, sangat ingin menangkap Badshah. Siapa sebenarnya Badshah? Apakah dia memang membunuh polisi? Sebelum lanjut, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Hihi. Badshah adalah putra konglomerat India, Dhanraj, yang memiliki bisnis Royal Casino di Macau. Dhanraj juga bekerja untuk Sadhubai. Hanya Hong Kong yang sulit dikuasai Sadhubai. Itu karena negara tersebut wilayah kekuasaan gangster violent Victor. Ruthless Johnny. Hong Kong dan Victor mulai mengganggu bisnis Dhanraj. Badshah yang tampil menyelamatkan bisnis ayahnya. Badshah memang tidak takut apapun. Orang seperti Victor hanya butiran debu di mata Badshah. Anak buah Victor dibuat tak berdaya. Keberanian Badshah sampai ke telinga Sadhubai. Badshah dipanggil. Sadhubai meminta bantuan agar anak buahnya yang bernama Anthony diselamatkan dari kelompok Victor. Badshah mengiyakan dengan syarat Macau menjadi wilayah kekuasaan Badshah jika berhasil. Ternyata Badshah memiliki misi tersendiri tanpa sepengetahuan ayahnya. Anthony sebenarnya diculik oleh Badshah. Victor sama sekali tidak terlibat. Anak Victor, Johnny Ruth, akhirnya dibunuh oleh Badshah. Kematian Johnny membuat Victor sangat marah kepada Badshah. Dia mau bergandengan tangan dengan musuhnya, Sadhubai. Wilayah Hong Kong siap diserahkan ke Sadhubai asalkan Badshah dibunuh. Victor juga mengungkapkan jika Badshah adalah orang yang menculik Anthony. Cheers. Sadhubai bergerak cepat. Anak buahnya dikirim untuk menyerang Badshah, tapi salah sasaran. Mobil yang diserang dikendarai oleh ayah Badshah, Dhanraj, dan adiknya, Daud. Serangan itu dilakukan secara brutal. Daud mengorbankan hidupnya untuk melindungi Dhanraj. Daud meninggal. Badshah mengetahui serangan itu ditujukan kepada dirinya. Pelakunya adalah kelompok Victor dan juga ada keterlibatan Sadhubai. Ayah Badshah, Dhanraj, sangat kecewa karena Sadhubai ingin ikut membunuhnya. Padahal sudah 20 tahun dia bekerja dengan setia kepada Sadhubai. Victor, Sadhubai, dan semua orang di belakang kematian pamanmu harus mati, tegas Dhanraj kepada Badshah. Permintaan ayahnya langsung dikabulkan. Badshah bersama anak buahnya menyerang Victor. Gangster penguasa Hong Kong itu dihabisi dalam waktu singkat. Victor dibunuh dengan mudah, sedangkan anak buah Victor yang masih ingin hidup harus siap menjadi pengikut Badshah. Selanjutnya Badshah mengancam langsung Sadhubai, tapi Sadhubai tidak takut. Dia menjadi good father gangster bukan dengan aji mumpung, tapi itu diperoleh dengan banyak pertumpahan darah. Orang Korea, orang Malaysia, dan orang Indonesia yang berani melawan saya sudah saya bunuh, ucapnya sesumbar. Wah, siapa ya kira-kira gangster Indonesia yang sudah dibunuh Sadhubai? Hehehe. Sadhubai itu gang war. Badshah lebih sesumbar lagi. Dia berjanji akan mengakhiri kejayaan Sadhubai dalam waktu singkat. Sudah saatnya dunia gangster dikendalikan oleh Badshah. Kematian Victor membuat kakaknya Crazy Robert ingin balas dendam. Badshah juga harus dibunuh. Crazy Robert mau bergandengan tangan dengan Sadhubai untuk membunuh musuh bersama, yaitu Badshah. Sadhubai memang brengsek. Meski berada di Hong Kong, dia tetap ingin merusak negaranya sendiri. Sadhubai akan mengirim bahan peledak ke India. Serangan besar direncanakan. Kepolisian India yang memburu Sadhubai datang ke pelabuhan di Hong Kong melakukan penggerebekan. DIG Balaram memimpin operasi itu bersama anak buahnya. Sungguh tidak diduga, seorang polisi bernama Adi berkhianat. Dia bekerja untuk Sadhubai.
Adi begitu tega membunuh sesama polisi, termasuk DIG Balaram. Sadubai meminta agar Badsha yang harus disalahkan atas pembunuhan itu. Polisi Adi menembak dirinya agar kebohongan yang dibuat berjalan lancar. Kepada media, Adi menyebut Badsha telah membunuh polisi India. The Indian police and the Indian government have taken this instance. Sumpah guys, wajah Adi kok ngeselin banget ya dilihat. Ayah Badsha dan Raj juga diculik oleh Crazy Robert. Badsha datang untuk menyelamatkan ayahnya, tapi dia dipukul dari belakang hingga pingsan. Badsha kemudian diikat, namun berhasil menyelamatkan ayahnya seperti adegan di awal film. Setelah menyelamatkan ayahnya, Badsha menemui salah seorang petinggi polisi, IG Ramchandar. Ya, alur cerita film ini memang tidak bisa ditebak. Ternyata Badsha bekerja untuk kepolisian India, tapi dia bukan perwira polisi. Misi utama Badsha memasuki dunia gangster untuk memburu Sadubai. Pak, saya sudah menghabisi banyak gangster sesuai perintah Anda. Tapi saya belum membunuh Sadubai. Masalahnya sekarang saya diberitakan sebagai penjahat. Adi adalah pengkhianat di internal kepolisian, ungkapnya. Sosok Adi memang memuakkan dan Janaki adalah tunangan Adi. Dalam waktu dekat, keduanya akan segera menikah. Janaki adalah keponakan Ramchandar. Masalahnya hubungan Ramchandar dengan ayah Janaki, komisaris polisi Jaya Krishna, tidak baik. Untuk bisa membunuh Sadubai harus melalui Adi. Tapi untuk bisa memasuki kehidupan Adi, maka hanya melalui Janaki. Itulah alasan Badsha pergi ke Italia. Dia mendekati Janaki untuk sebuah misi. Kilas balik film sudah selesai. Bagus banget film ini, tapi alur ceritanya sangat rumit guys. Kembali ke masa saat ini. Janaki akan ke India untuk menikah dengan Adi. Janaki tampak tidak bahagia. Penyebabnya, Janaki sudah jatuh cinta dengan Badsha alias Rama Rao. Parahnya, Badsha juga jatuh cinta dengan Janaki. Keduanya bersepakat akan menikah. Love you. Badsha dan keluarga Janaki kemudian pergi ke India. Badsha akan meminta restu untuk menikahi Janaki. Tapi tentu saja tidak akan mudah. Keluarga Janaki adalah keluarga polisi yang sangat disiplin. Terutama ayah Janaki, komisaris Jaya Krishna. Good morning, Ine. Acara pernikahan Janaki dengan Adi mulai dipersiapkan. Badsha juga sudah tiba di rumah ibunya yang sehari-hari bekerja sebagai event organizer. Nama asli Badsha memang Rama Rao. Badsha memberikan ide agar ibunya merambah ke bisnis I.O. pernikahan. Langkah pertama, Badsha yang dipanggil Rama Rao menargetkan acara pernikahan Janaki jatuh ke tangannya. Ayah Janaki, Jaya Krishna, sangat selektif dalam menentukan I.O. Badsha dites untuk korupsi. Tentu saja dia pura-pura marah dan tidak mengenal Jaya Krishna. Badsha sukses membuat komisaris mempercayakannya mengurus pernikahan Janaki. Tujuan utama Badsha untuk membuka kedok polisi keparat si Adi pengkhianat. Jika berhasil, cinta Badsha dan Janaki juga akan mulus ke pelaminan. Agar misi sukses, Badsha butuh seseorang yang bisa dijadikan kambing hitam. Adik ipar Jaya Krishna, Inspektur Padmanabha, paling cocok untuk itu. Mengingat dia ingin menjadi pahlawan dalam hidupnya. Badsha membodohi Padmanabha dengan teknologi yang disebut kursi mimpi. Kursi itu disebut akan membuat seseorang bermimpi sesuai keinginannya. Padmanabha pun bersemangat duduk di kursi untuk bermimpi. Setelah bangun, Padmanabha dibuat percaya jika hidupnya saat ini hanyalah mimpi. Dia bertingkah semaunya, bahkan berani melawan kakak iparnya, komisaris Jaya Krishna. Selanjutnya, Padmanabha dibodohi untuk menjadi Badsha dalam mimpinya. Mengingat Sadubai sudah mempersiapkan ledakan bom dalam penyelenggaraan KTT di Hyderabad. Motif ledakan tidak ada lain kecuali uang. Sadubai akan mendapatkan banyak uang jika perekonomian India anjlok.
Sadubai telah mengutus Crazy Robert dan anak buahnya untuk meledakkan bom. Padmanabha datang bersama Badshah ke tempat mereka. Badshah mengenakan cadar agar tidak dikenali. Dengan sangat mudah, Badshah melumpuhkan anak buah Sadubai. Bahan peledak juga berhasil diamankan. Padmanabha menyeret mayat anak buah Sadubai, Raki Rasul, ke tempat jumpa pers. Padmanabha benar-benar tampil bak pahlawan. Tidak ada yang tahu jika pelaku sebenarnya adalah Badshah. Rencana Sadubai berhasil digagalkan. Sadubai datang langsung ke India. Salah seorang informan polisi, Kesava, disiksa. Tapi Kesava tidak takut mati karena Sadubai juga akan mati di tangan Badshah. Terbukti, Badshah berhasil menggagalkan rencana Sadubai dan membunuh Raki Rasul. Kesava juga memberi kejutan kepada Sadubai bahwa Badshah bekerja di bawah perintah seorang pejabat kepolisian. Kesava pun mati dengan meninggalkan rasa penasaran untuk Sadubai. Atas terbunuhnya Kesava, Badshah diminta berhati-hati oleh IG Ramchandar. Jangan sampai ada orang lain tahu jika Rama Rao adalah Badshah yang selama ini dicari polisi India. Iya Pak, ibu saya juga tidak tahu jika saya Badshah, ucapnya. Hal yang tidak disadari Badshah, obrolannya di telepon didengar oleh Janaki dan ibunya sendiri. Ibunya sangat marah dan kecewa. Rama Rao ternyata mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang kriminal. మొత్తం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వెతుకుతున్న క్రిమినల్ Badshah berusaha menjelaskan jika alasan dirinya menjadi Badshah karena Sidhu, adiknya yang telah meninggal. Dulu, ini kilas balik lagi ya guys. Sidhu adalah anak yatim yang diasuh penuh kasih sayang oleh ibu Rama Rao. Mereka hidup bahagia dan benar-benar saling menyayangi. Kebahagiaan itu direnggut oleh sebuah ledakan bom. Dalam sekejap, semuanya hancur. Keceriaan berubah menjadi petaka. Tubuh Sidhu bersimbah darah. Sidhu meninggal begitu saja tanpa ada pelukan terakhir. Rama Rao dan ibunya sangat berduka atas kematian Sidhu. Berita di televisi menyebutkan orang di balik ledakan bom adalah Sadubai. Hal yang membuat Rama Rao merasa sangat bersalah. Selama ini dia tidak peduli dengan serangan teror yang sudah menewaskan banyak orang di India. Ledakan bom dianggap biasa. Berbeda halnya dengan Sidhu. Dia sangat marah dengan adanya teror. Semua teroris dan gangster seharusnya dibunuh dengan kejam agar tidak ada lagi korban jiwa. Sejak saat itu, Rama Rao ingin balas dendam untuk menghancurkan Sadubai. Rama berusaha masuk ke kepolisian agar bisa menangkap Sadubai. Tapi tidak diterima karena ayahnya dan Raj. Rama ingin membunuh Sadubai, sementara ayahnya menjalani bisnis perjudian dengan bantuan Sadubai. Rama kaget mengetahui ayahnya masih hidup, karena ayahnya diketahui sudah meninggal sejak 20 tahun lalu. Ternyata ibunya berbohong. Menurut IG Ramchandar, Danraj adalah orang cerdas yang tidak dihargai di India. Sadubai kemudian merekrut Danraj yang kecewa. Danraj mengajak ibu Rama ikut ke luar negeri, tapi ditolak. Ibumu kemudian berbohong, menyebut ayahmu sudah mati, jelas Ramchandar. Ramchandar kemudian memberikan tugas khusus kepada Rama untuk menargetkan Sadubai. Apalagi Sadubai sudah merencanakan serangan bom lagi. Sebagai imbalannya, jika Sadubai bisa dihancurkan, ayah Rama dan Raj akan dibebaskan dari semua tuduhan. Siap Pak, mulai saat ini Sadubai adalah target saya, tegas Rama Rao saat itu. Kembali ke masa saat ini, Rama Rao dan Ramchandar sudah selesai bercerita. Jasa Rama sangat besar untuk negara karena berhasil menghentikan ancaman bom. Ayah Rama dan Raj juga sudah berubah, tidak lagi bekerja dengan Sadubai. Dan Raj mendatangi istrinya dan mereka berpelukan bahagia. Rama Rao berhasil menyatukan kedua orang tuanya.
Janaki tentu saja semakin mencintai Rama setelah mengetahui segalanya. Rama meyakinkan Janaki jika kebusukan Adi akan segera terbongkar, sehingga pernikahan bisa dibatalkan. Acara pernikahan akan segera dilangsungkan. Adi dan ayahnya juga sudah datang. Adi ingin menemukan Badsya melalui Inspektur Padmanaba. Adi membuat Padmanaba mabuk. Kelicikan Adi direkam oleh orang suruhan Badsya atau Rama. Jus yang sudah dicampur miras tidak hanya diminum oleh Padmanaba, tapi juga Janaki dan keluarganya karena tidak tahu. Ibu Janaki yang sudah mabuk untuk pertama kali berani memarahi suaminya. Ibu Janaki dan yang lain tanpa malu juga menari dan bernyanyi. Sungguh sangat memalukan bagi Jayakrishna. Apa yang terjadi membuat Jayakrishna murka kepada keluarganya. Tapi seseorang yang merekam video menunjukkan kepada Jayakrishna bahwa calon menantunya yang bertanggung jawab atas semua itu. Jayakrishna sangat marah. Adi menjadi terpojok. Dia menampar Padmanaba. Jayakrishna membela iparnya itu. Adi disuruh minta maaf tapi tidak mau. Dalam kondisi emosi, Jayakrishna akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan Janaki dengan Adi. Yes, misi berhasil. Setelah pernikahan dibatalkan, Adi bergerak lebih gila. Dia memukul atasannya sendiri, Ramchandar, dan diserahkan ke Sadubai. Inspektur Padmanaba juga dijebak untuk ditanya keberadaan Badsya. Padmanaba tetap menganggap semua itu hanya mimpi meski dipukul dan disiksa. Akhirnya dia menunjukkan foto orang yang membuatnya seperti orang bodoh, Rama Rao. Rama Rao adalah I.O. pernikahan. Tapi Sadubai langsung mengenal Rama sebagai Badsya. Semua orang tercengang setelah IG Ramchandar mengungkap kehebatan Badsya dalam membuat rencana. Adanya mesin impian yang membodohi Padmanaba, datangnya Sadubai ke India, dan lain sebagainya. Semua itu bagian dari rencana Badsya. Sadubai merasa nyawanya terancam. Dia langsung ingin kabur dari India menggunakan helikopter. Tapi orang yang datang dengan helikopter justru Badsya. Namanya kini NTR Rama Rao dengan jabatan asisten komisaris polisi sejak bahan peledak berhasil diamankan baru-baru ini. Rama Rao ditawarkan seluruh kemewahan dunia oleh Sadubai, tapi dengan tegas ditolak. Tidak ada yang akan pernah bisa membeli NTR, ucapnya. NT Rama Rao, NT Rama Rao. Aksi Rama Rao sungguh luar biasa. Hentakan kakinya membuat kendaraan penjahat meledak. Dalam waktu singkat, IG Ramchandar berhasil diselamatkan. Dia sendirian melawan pasukan gangster. Adi si polisi keparat juga dilumpuhkan dengan sangat mudah. Giliran Sadubai yang harus mendapatkan hukuman. Dialah penyebab adik angkat Rama Rao, Sidhu, meninggal dalam ledakan bom. Sadubai boleh saja ditakuti dalam dunia gangster, tapi dia hanyalah butiran debu bagi Rama Rao alias Badsya. Sadubai dipukul dan dihajar sampai mati. Begitu pula dengan Crazy Robert, ditembak hingga tak bernyawa lagi. Game over. Akhirnya musuh India sudah binasa. Rama Rao bertunangan dengan Janaki yang mempesona. Dia menjadi polisi kebanggaan keluarga dan India. Film berakhir bahagia. Sampai jumpa.